Saya dari Stephen Manalu, saya dari Universitas Udayana, saya dari Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Mesin dengan nomor NIM 22055311122. Kali ini saya akan menjelaskan tentang linear algebra yang dibuat oleh Kuldepsing di buku elektronik. Dan kali ini saya akan menjelaskan 4 subbab, yaitu Introduction to Inner Product Space, Inequalities and Orthogonality, dan orthogonal basis, dan orthogonal matrix. Di sini dosen pengampu saya atau dosen pengajar saya adalah Profesor Dr. Eng Cokorda Gede Tirta Nindya STMT. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu the first is 4.1 Introduction to Inner Product Space. 4.11.1 Definition of Inner Product. Definition 4.1 An inner product on a real vector space V is an operation which assigns to each pair of vectors U and V a unique real number is U V, which satisfies the following axioms for all vectors U, V, and W in V, and all scalars is K. Yang pertama itu ada, jadi untuk apa namanya, dia dapat gimana dibilang inner product kalau memenuhi which satisfies the following axioms, kalau memenuhi 4 aksioma ini. Yang pertama itu U, V sama dengan V, U. Jadi ini komutatif, sifat komutatif perpindahan. Lalu di sini distributif, U tambah V, W sama dengan U, W tambah V, U, W tambah V, W. Yang ketiga ada KU, V sama dengan K kali U, V. Ini K-nya ditarik keluar, jadi kan tadinya KU, V, sekarang jadi K dikalikan dengan U, V. Lalu ada yang keempat di sini U, di mana U ini harus lebih besar dari 0 dan kita memiliki U, sama dengan 0. U sama dengan 0 maksudnya di sini means the inner product between the same vector is 0 or positive. A real vector space which satisfies this axiom is called a real inner product space. Jadi kalau memenuhi keempat ini disebut dengan a real inner product space. Ini berikut contohnya. Example 4.3. Oh, maaf, maksudnya di sini 4.1.2 example of inner products. Lalu ada example 4.3. Diberikan P2 menjadi vector space menjadi ruang vektor dari polinomial pangkat 2 atau lebih. P sama dengan C0 tambah C1X tambah C2X pangkat 2 dan Q sama dengan D0 tambah D1X tambah D2X. Bla 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 sampai dengan di sini solusinya. Di sini eh, apa namanya? Kita disuruh untuk membuktikan ini memakai dengan keempat aksioma tadi. How do we show P dan Q ini sama dengan C0, D0 tambah C1, D1 tambah C2, D2 is an inner product on P2, polinomial 2 ini. Checking all four axiom of definition 4.1. We need to check first PQ sama dengan QP. Sini PQ sama dengan C0 D0 tambah C1 D1 tambah C2 D2 D0 C0 tambah D1 C1 tambah D2 C2 sama dengan QP. Jadi ini benar sama. Remember the order of multiplication doesn't matter. Lalu yang kedua, we need to check P tambah Q, R sama dengan PR tambah QR. Ini prosesnya, maka ditemukan hence part 2 is satisfied. P tambah Q, R sama dengan PR tambah QR. Jadi terbukti bahwa ini memenuhi. Lalu begitu juga yang ketiga, we need to check KP, Q sama dengan K dikali PQ. Jadi K-nya ditarik, dikeluarin. Lalu KP, Q sama dengan K
kali C0 tambah C1X tambah C2X pangkat 2, koma D0 tambah D1X D2X pangkat 2. K C0 tambah KC1X ke C2X2 gitu opening. Lalu hasilnya berikut KC0 D0 tambah KC1 tambah D1 KC1 D1 tambah KC2 D2 sama dengan K-nya ditarik keluar, taking out a common faktor K dikalikan C0 D0 tambah C1 D1 tambah C2 D2 sama dengan K dikali PQ. Jadi KP, Q itu sama dengan K dikali P, Q. Lalu sekarang hence part 3 is satisfied. Jadi part 3 ini memenuhi, bagian 3 ini memenuhi. Lalu yang keempat, we need to show P, P lebih besar sama dengan 0. Dan sekarang kita memiliki P, P sama dengan 0, di mana P itu sama dengan 0. Di sini P, P sama dengan C0 tambah C1X tambah C2X pangkat 2, C0 tambah C1X tambah C2X pangkat 2 sama dengan C0 tambah C0 C0 tambah C1 tambah C2 C2 sama dengan C0 kuadrat tambah C1 kuadrat tambah C2 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Juga P, P sama dengan CO pangkat 2 tambah C1 pangkat 2 tambah C2 pangkat 2 sama dengan 0. C0 sama dengan C1 sama dengan C2 dan sama dengan 0. Jika CO sama dengan C1 dan sama dengan C2 sama dengan 0, maka P itu adalah 0. Jadi all four axiom are satisfied. Jadi keempat aksioma berikut memenuhi. Therefore, adapun multiplication of coefficient PQ sama dengan C0 D0 tambah C1 D1 tambah C2 D2 forms an inner product on P2. In the above example, we define the inner product as multiplication of each coefficient of the quadratic polynomial. P, Q sama dengan C0 D0 tambah C1 D1 tambah C2 D2. However, if we define this as the addition of the coefficient, P, Q sama dengan C0 tambah D0 tambah C1 tambah D1 tambah C2 D2. Dan jadi PQ itu bukan inner product, is not an inner product because aksioma keempat definisinya itu, maksudnya di sini di definisi 4 aksioma keempat ini itu gagal, tidak memenuhi. Jadi P, P lebih besar sama dengan 0 is false, salah. Inequalities and orthogonality. Di sini maksudnya 4.2. Sorry for the mistake. Why is orthogonality important? Kenapa orthogonality itu penting? Untuk ruang vektor umum seperti polinomial, matriks, dan fungsi, dasar sederhana adalah di mana himpunan vektor saling ortogonal atau tegak lurus dan memiliki panjang satuan. Kami akan membahas konsep dasar di bagian selanjutnya. Pertama, kita melakukan contoh numerik yang melibatkan norma dan produk dalam di R2. Dalam contoh ini, produk dalam adalah produk titik biasa untuk R2. Ini berikut contohnya. Diberikan U12 dan V34 di dalam R2. Tentukan, determine the following with the respect to the dot product. Yang pertama disuruh di sini U, V. Yang kedua UV, panjang vektor UV. Lalu di sini ini tadi dikali, ini ditambah, ini langsung panjang vektor U tambah V. Jadi di sini solusinya yang pertama U, V sama dengan U dikali V, 12 dikali 3, 4, 1 kali 3 tambah 2 kali 4, 11. Sekarang U dan V itu memiliki hasil 11. Remember, the simbol garis dua berikut means the length of the vector. Artinya garis dua berikut ini artinya panjang vektor. Memakai cara Pythagoras kita dapat mendapatkan U sama dengan 12, panjang vektor U sama dengan panjang vektor 12 sama dengan akar 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 5. Dan di sini panjang vektor V 34 sama dengan akar 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 5. Karena kan 9 tambah 16. 25 jadi di akar 25, 5. Multiplying this we have
panjang vektor U, panjang vektor V sama dengan akar 5 kali 5 sama dengan 11.011,1803. Sini yang ketiga, adding both the above result in part 2, we have panjang vektor U tambah panjang vektor V sama dengan akar 5 tambah 5 sama dengan 7,2361. Lalu memakai Pythagoras kita mendapatkan panjang vektor U tambah V sama dengan panjang vektor 12 tambah 34 sama dengan panjang vektor 46. Lalu diakarkan, akar 4 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 52, hasilnya 7,2111. Di sini kita dapat mengilustrasikan hasilnya di bidang kartesius berikut. Di sini panjang vektornya sama dengan 5, akar 5, U sama dengan 1, 2. Lanjut, inequalities atau ketidaksetaraan. Dalam sebagian ini kita membuktikan dua ketidaksetaraan, yaitu ada dua cara, yaitu punya Cauchy-Schwarz dan Minkowski. Pertama, kita menyatakan dan membuktikan kesetaraan Cauchy-Schwarz. Ini adalah ketidaksetaraan penting yang digunakan dalam banyak aplikasi dan bidang matematika. Ini adalah bukti yang sedikit lebih terlibat karena kita menerapkan satu hasil tertentu dari persamaan kuadrat untuk membuktikan ketidaksetaraan Cauchy-Schwarz. Lalu di sini ada contoh, under what condition is the general quadratic AX rank 2 plus BX plus C greater than or equal to 0. Terus ini, while the graph of such quadratic lies above or on the x-axis as shown in figure 4.4. Lalu ini yang Cauchy-Schwarz, inequality Cauchy-Schwarz, lalu ini the Minkowski. Orthogonal vectors. Can you remember what orthogonal vectors in the Euclidean space Rn? Two vectors U and V in Rn said to be orthogonal or perpendicular, tegak lurus. U kali V sama dengan 0. Hence, for the general vector space V with an inner product, we have definition 4.8. Two vectors U and V in the vector space V are said to be orthogonal. UV equals 0. This is a fundamental and very useful result in linear algebra. If vectors U and V are orthogonal, we say that U is orthogonal to V, or vice versa, atau sebaliknya, that is V is orthogonal to U because U, V sama dengan V, U sama dengan 0. Consider the vectors U, VW, and X in R rank 2 in figure 4.6. Jadi di sini U, X adalah positif, UX positif, UW itu negatif, UV sama dengan 0. Contohnya berikut. Let the vector space of matrix size 2 by 2 or M22 have an inner product. Define it by AB equals trace. TR itu adalah trace. Trace multiply B transpose A. Show the matrix A equals -1, -1, 1, 5, and B 1, 2, 3, 0 or are orthogonal with respect to each other. Remember, the trace of a matrix is the addition of leading it diagonal and trace. Solusinya di sini A, B sama dengan trace B transpose A sama dengan transpose 1, 2, 3, 0 transpose min 1, min 1, 1, 5. Lalu ditranspose lagi trace 1, 3, 2, 0 min 1, min 1, 1, 5 dikalikan trace 2 min 2 sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0. Sekarang matriks A dan B adalah ortogonal karena A, B sama dengan 0. Normalizing vectors. The unit vector U is a vector of length 1 or a norm of 1. That is, panjang vektor U, length of vector U equals 1. The process of converting a given vector into a unit vector is called normalizing. Proportion 4.11. Every non-zero vector W in
ya, in an inner product space V can be normalized by setting U equals W per panjang vektor W. Di sini ada contoh 4.10, normalize the vector P equals 5x kuadrat 5x rank 2 minus 2x plus 1 di polinomial 2 with respect to the usual inner product of multiplying coefficient. Solution: the normalized vector P hat is given by P hat equals P per length vector P, where P equals 5x rank 2 minus 2x plus 1. Apa yang sama dengan namanya panjang vektor P itu? By the definition of the norm 4.3 we have di sini panjang vektor P pangkat 2 sama dengan P, P, which we can evaluate by using the given inner product. Lalu di sini panjang vektor P pangkat 2 sama dengan P, P sama dengan 5x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 kurang 5x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 sama dengan 5x 5 kali 5 tambah min 2 kali min 2 tambah 1 kali 1 sama dengan 30 multiplying coefficient. Taking the square root of P kuadrat, P panjang vektor kuadrat sama dengan 30 gives panjang vektor P sama dengan akar 30. Sekarang the normalized unit vector is P hat sama dengan P per P panjang vektor P sama dengan 1 per panjang vektor P kali P sama dengan 1 per 3 akar 30 dikalikan P tadi 5 kali 5x kuadrat minus 2x tambah 1 sama dengan P. Yang ini sama dengan P 5x 2x tambah 1. Orthonormal set. Himpunan vektor yang saling ortogonal atau tegak lurus disebut ortogonal yang teratur. Himpunan vektor yang semua vektor memiliki norma atau panjang 1 disebut ternormalisasi mengatur. Himpunan vektor satuan yang tegak lurus disebut himpunan ortonormal. Untuk V disebut set ortonormal jika mereka yang pertama ortogonal, jadi UI, UJ sama dengan 0, tapi I tidak sama dengan J. Normalized, that is UJ panjang vektor UJ sama dengan 1 untuk J sama dengan 1, 2, 3 sampai example 4.11. Ini ada contohnya. Lanjut. Orthonormal basis. Introduction. Mengapa basis ortonormal itu penting? Pada umumnya lebih mudah untuk bekerja dengan basis ortonormal atau sumbu daripada basis lainnya. Sebagai contoh, pada R2 coba kerjakan dengan dasar U sama dengan 1,0 dan V sama dengan 0,9 dan 0,1. W sama dengan 1,1. Dalam hal basis atau sumbu vektor U dan V ini kita miliki di sini bidang kartesius, lalu kerjakan dengan dasar U dan V dengan nilai yang sudah diberikan. Jadi di sini W 1,1,1,1, di sini V-nya 0,9 0,1, di sini 0,1, sini 0,9 dengan U-nya di sini adalah 1, di sini 1 dan 0. Jadi dia horizontal saja. Jadi sekarang W sama dengan 1,1 sama dengan ini kan W-nya didapat rumusnya begini. Jadi minus 8 dikalikan dengan U 10 tambah 10V, 10 kali V 0,9 0,1 sama dengan min 8U tambah 10V. Properties of an orthogonal basis. Sifat dari orthonormal basis. Pada sebab ini akan membuktikan bahwa jika kita memiliki himpunan vektor ortogonal, maka vektor-vektor tersebut bebas linear. Kita menggunakan ini untuk membuktikan bahwa dalam ruang vektor n dimensi setiap himpunan n vektor bukan nol ortogonal, membentuk basis untuk ruang vektor tersebut. Umumnya, memeriksa ortogonalitas lebih mudah daripada memeriksa independensi linear. Jika V1, V2, V3 sampai Vn adalah himpunan ortogonal dari vektor bukan nol dalam ruang hasil kali dalam, maka elemen-elemen himpunan ini bebas linear. Contohnya sebagai berikut. Show that buktikan bahwa U sama dengan min 1, 1 dan V min 1 adalah ortogonal di R2 with respect to the dot product and write down orthonormal atau perpendicular unit basis atau aksis atau sumbu untuk R2.
Solusinya gini, sini U, V sama dengan U dikali V. Jadi min satu dikalikan dengan min satu. Semua ini sama dengan nol. Jadi sekarang U dan V are orthogonal perpendicular, tegak lurus. How do we normalize these vectors by using proposition 4.11? W per panjang vektor W, which means dividing a vector by its length. What is length panjang vektor U equal to U panjang vektor U pangkat 2 sama dengan U, sama dengan U dikali U. Jadi di sini yang seperti tadi dikalikan U dikali U sama dengan min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 2. Taking the square root give panjang vektor panjang vektor U sama dengan akar 2. Sekarang kita memiliki panjang vektor V sama dengan akar 2. Terus the normalized vector are U per vektor panjang vektor U sama dengan 1 per akar 2 min 1 1 dan V per panjang vektor V sama dengan 1 akar 2 dikali min 1 min 1. Unorthonormal atau perpendicular unit basis axis for R2 is 1 per akar 2 dikalikan dengan 1 min 1, 1 per akar 2 dikali min 1 min 1. Generating orthogonal vectors. Consider two given vectors U and V in R2. We can project the vector V onto vector U. Projection is the procedure, for example, of showing a film on a screen. We say the film has been projected onto a screen. Similarly, we project the vector V onto U as shown in figure 4.15. Jadi di sini projection dari V menjadi U, into U. Lalu sini ada the Gram-Schmidt process. Given any arbitrary basis V1 until Vn for a finite dimensional inner product space, we can find an orthogonal basis P1 until Pn by the Gram-Schmidt process, which is described next. Beginilah proses dari Gram-Schmidt. This vector space are orthogonal, therefore a basis. Orthogonal matrix. Orthogonal matrices arise naturally when working with orthonormal base. Working with orthonormal basis is very handy because it allows you to use a formula like Pythagoras or it allows you to work in the field of Fourier series. Orthogonal matrices are important in subjects such as numerical analysis because these matrices have good numerical stability. Definition for 4.18, a square matrix key equals V1 until Vn whose column V1, V2, V3 until Vn are orthonormal. Is called an orthogonal matrix. Is the example. Is the properties of orthogonal matrix. Hasil dari QU dikali QV sama dengan UV for the last example is no coincidence. This is general result that if Q is an orthogonal matrix, then the dot product of Q and QW is exactly U multiply W. Sebenarnya proposition 4.1. Let Q be an element B by N matrix and UV be vectors in Rn. Then Q is an orthogonal matrix. Lalu dari situ QU kali QV sama dengan U kali IW. Triangular matrix definition 4.23. A triangular matrix is an N by N matrix where all entries to one side of the leading diagonal are 0. Thank you. Jadi sekian presentasi dari saya tentang tentang 4 subbab kali ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih semuanya.